It's the dream. Oke, hai teman-teman. Nah, misalnya aku punya data seperti ini nih, ada nama, domisili, dan tahunnya. Dan kita ingin menggabungkan beberapa kolom ini menjadi satu kolom. Nah, untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom, kita bisa menggunakan rumus concatenate. Nah, misalnya teman-teman mau cara manual, itu pasti lama teman-teman. Misalnya seperti ini, Bowo, terus kita kasih tanda strip misalnya gitu kan. Pekanbaru, strip, tahunnya 1999 seperti itu. Nah, ke bawahnya teman-teman buat lagi GB, strip Padang, strip 2000 seperti itu. Nah, ini kalau misalnya data teman-teman ada 4 seperti ini nggak apa-apa. Nah, misalnya kalau data teman-teman banyak, itu kan capek ya teman-teman. Nah, kita bisa pakai rumus concatenate untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya concatenate gitu ya teman-teman. Setelah itu buka kurung buka. Nah, kita masukkan nih teks yang pertama. Teks yang pertama ini, tekan koma, tekan teks kedua, koma lagi, tekan teks ketiga. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nah, akan seperti ini nih, Bowo Pekanbaru 1999. Nah, misalnya teman-teman pengen kata penghubungnya itu ada stripnya. Apakah bisa? Bisa banget teman-teman. Nah, kita hapus lagi rumusnya, kita ulang dari awal. Nah, setelah buka kurung, kita masukkan teks yang pertama, yaitu nama Bowo ini. Setelah itu koma. Nah, kita akan memasukkan tanda strip untuk tanda penghubungnya ya teman-teman. Jangan lupa tanda kutip. Lalu masukkan strip, tanda kutip lagi, koma. Kita klik teks yang kedua, yaitu domisili, koma, tanda kutip, strip, tanda kutip, koma. Setelah itu teks yang ketiga, yaitu tahunnya seperti ini. Nah, setelah sudah, kita tutup kurung. Nah, jadi sini kita akan menggabungkan sel A2 sampai C2. Tapi di sini ada kata penghubungnya atau tanda penghubungnya, yaitu tanda strip teman-teman seperti ini. Nah, kalau kita enter, nah hasilnya akan seperti ini. Bowo strip Pekanbaru strip 1999. Nah, untuk bawahnya teman-teman nggak usah manual lagi, teman-teman tinggal klik aja ke bawah seperti ini. Oke, hai teman-teman. Nah, ini dia cara mengerjakan rumus if bertingkat di Microsoft Excel. Nah, misalnya aku punya data seperti ini, ada nama, skor, dan kita akan mengisi nilainya. Nah, ini adalah patokan untuk mengisi nilainya. Skor 91 sampai 100 mendapatkan nilai A, 71 sampai 90 mendapatkan nilai B, dan seterusnya. Nah, kita pakai rumus if bertingkat sama dengan if buka kurung. Nah, kita masukkan logical testnya, yaitu pernyataan yang akan kita uji, yaitu skor yang pertama 89 ini. Lalu teman-teman masukkan tanda lebih besar. Nah, lebih besar di sini teman-teman masukkan 90. Kenapa 90? Karena skor di atas 90 akan mendapatkan nilai A. Setelah itu koma, kita masukkan A. Jangan lupa tanda kutip A. Tanda kutip lagi. Setelah itu koma, kita masukkan lagi rumusnya if buka kurung. Kita masukkan logical testnya, yaitu skor yang pertama juga kita uji. Setelah itu tanda lebih besar, kita masukkan 70. Nah, jika skor lebih besar dari 70, kita masukkan nilainya B. Nah, di sini teman-teman, di atas 70 akan mendapatkan nilai B, dan terusnya juga begitu. Kita buat lagi if buka kurung, pernyataan yang pertama kita blok. Setelah itu tanda lebih besar dari 50 akan mendapatkan nilai C. Nah, untuk yang terakhirnya, untuk rentang skor 0 sampai 50 akan mendapatkan nilai D. Nah, di terakhir ini kita masukkan saja langsung D, tanda kutip D. Artinya, selain 3 ini akan mendapatkan nilai D, seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup kurung 3 kali. Kenapa? Karena if yang kita buat ada 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu tekan enter. Nah, dapat nih nilai Bowo, skor 89 dapat nilai B. Kenapa dapat nilai B? Karena 89 itu ada pada rentang yang B ini. 71 sampai 90. Nah, 89 ada di rentang yang skor ini. Nantinya nggak usah manual lagi, teman-teman bisa scroll atau drag ke bawah seperti ini. Nah, otomatis nilainya akan keluar seperti ini. Nah, misalkan yang Friska ini mendapatkan skor 49, nilai dia adalah D. Kenapa D? Karena skor 49 ada pada rentang 0 sampai 50, maka Friska mendapatkan nilai D. Seperti itu. Semoga bermanfaat.
Oke, hai teman-teman. Nah, misalnya punya data seperti ini nih, ada nama dan kita akan mengisi alamat dan umurnya di sini. Nah, masalahnya di keterangan nama ini sudah memuat keterangan nama, terus alamat dan umurnya. Nah, misalnya aku mau mindahin namanya di sini Bobo, terus alamatnya Jalan Bakri, terus umurnya 22. Nah, kalau kita misalnya menggunakan cara manual seperti ini, Bobo, terus di alamatnya Jalan Bakti, umur 22, dan ke bawahnya kita menggunakan cara manual, itu tentunya akan memakan waktu dan tidak efektif. Ada cara cepatnya. Nah, teman-teman blok dulu datanya seperti ini. Nah, lalu teman-teman tekan di keyboard Alt AE. Nah, otomatis akan muncul nih convert text to column seperti ini. Dan di original data tipenya, teman-teman pilih yang delimited. Nah, di sini teman-teman langsung aja klik next. Nah, setelah itu teman-teman di sini ya, teman-teman pilih yang koma. Karena tanda penghubung kita tadi adalah koma. Di sini sudah tertera data previewnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman klik aja next. Nah, di sini nggak usah diubah-ubah lagi, klik finish. Jika ada notif seperti ini, teman-teman klik aja OK. Nah, otomatis keterangannya yang tadi hanya satu kolom akan berubah seperti ini, menjadi kolom yang berbeda. Semoga bermanfaat. Oke, hai teman-teman. Nah, misalnya punya data seperti ini nih, ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, kita mau mencari lama pengerjaannya nih teman-teman. Nah, misalnya kita pakai cara manual, kita hitung misalnya dari 1 November sampai 16 November itu berapa hari ya. Nah, itu bisa lama teman-teman pengerjaannya dan pastinya tidak efisien. Ada rumus cepatnya. Kita buat sama dengan days, buka kurung. Nah, kita disuruh memasukkan end date-nya, yaitu tanggal selesainya. Tanggal selesai yang ini teman-teman blok. Setelah itu koma. Nah, setelah itu kita dimintai start date-nya, yaitu tanggal mulainya. Blok yang ini, tutup kurung dan tekan enter. Nah, lama pengerjaannya dari tanggal mulai sampai tanggal selesai adalah 15 hari seperti ini. Nah, untuk bawahnya nggak usah manual lagi, teman-teman tinggal drag aja ke bawah seperti ini. Oke, hai teman-teman. Nah, misalnya teman-teman punya data seperti ini, ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, misalnya kita ingin mengetahui tanggal ini, bulan ini, dan tahun ini, itu tuh hari apa. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Ketikkan aja rumusnya sama dengan teks, buka kurung. Setelah itu kita blok value-nya, yang ini, tanggal, bulan, tahun. Setelah itu koma, kita berikan tanda kutip, DDD, tanda kutip lagi, tutup kurung, dan tekan enter. Nah, otomatis akan muncul harinya seperti ini, tapi harinya berbahasa Inggris. Untuk ke bawahnya teman-teman bisa drag ke bawah aja seperti ini. 22 November 2021 itu hari Monday, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semoga bermanfaat.